Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finda Hawari, NIM T2019 1091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran quantum learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian quantum learning. Quantum learning ialah kiat atau petunjuk atau strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Penerapan model quantum learning ini dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga pada akhirnya siswa dapat meningkatkan hasil belajar secara menyeluruh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran quantum learning. Asas pembelajaran quantum learning adalah bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Subjek belajar di sini adalah guru siswa. Guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengaitkan apa yang diajarkan dengan peristiwa-peristiwa, pikiran atau perasaan. Apabila seorang guru telah memahami dunia siswa, maka siswa telah merasa diperlakukan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, tujuan quantum learning. Yang pertama, tumbuhnya emosi positif. Tumbuhnya emosi positif di sini adalah untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang kedua, kekuatan otak. Kekuatan otak di sini untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan otak. Dan yang ketiga, keberhasilan. Keberhasilan di sini untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup atau karir. Yang ketiga, kehormatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Yang pertama, berpangkal psikologis kognitif. Yang kedua, memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Dalam proses pembelajaran yang dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi yang bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi, kemampuan pikiran, dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya yang bermanfaat dan berkeberhasilan pembelajar. Yang ketiga, proses konstruktivisme, artinya memadukan atau menyenergikan dan mengolaborasikan faktor potensi manusia selaku pembelajar dengan lingkungan, fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran. Oleh karena itu, baik lingkungan maupun kemampuan pikiran atau potensi diri manusia harus diperlakukan sama dan memperoleh stimulan yang seimbang agar pembelajaran berhasil baik. Yang keempat, menekan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan. Maksudnya, dalam prosesnya menyingkirkan hambatan dan halangan sehingga menimbulkan hal-hal seperti suasana yang menyenangkan dan lingkungan yang nyaman dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu menekan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Maksudnya, dengan kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, rileks, santai, dan menyenangkan, serta tidak membosankan. Dan yang kelima, menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Maksudnya di sini yaitu suatu kesalahan tidak dianggap suatu kegagalan atau akhir dari segalanya. Dalam proses pembelajaran yang dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan hadiah tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. Aspek-aspek quantum learning. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yaitu sesuatu yang berada di luar diri individu, di mana dalam keseluruhan tingkah lakunya individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, sikap positif terhadap kegagalan. Kalau individu memiliki harapan yang tinggi terhadap dirinya dan keyakinan akan berhasil, maka individu tersebut akan memperoleh prestasi yang tinggi. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan baik di sekolah dan lingkungan.
Dan yang terakhir, berpikir kreatif. Seseorang yang kreatif selalu ingin mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mencoba-coba, berpetualang, suka bermain-main, dan intuitif. Menjelaskan tentang prinsip-prinsip quantum learning. Yang pertama, segalanya bertanya. Hal ini mengandung arti baik lingkungan kelas, sekolah, sampai bahasa tubuh guru. Dan yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan semuanya. Dan yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Pembelajaran yang baik adalah jika siswa telah memperoleh informasi terlebih dahulu apa yang akan dipelajari sebelum memperoleh nama untuk apa yang mereka dipelajari. Di sini otak akan berkembang pesat. Jika adanya rangsangan yang kompleks, selanjutnya akan menggerakkan rasa keingintahuan. Dan yang keempat, akui setiap usaha. Dalam proses pembelajaran, siswa harusnya dihargai, diakui setiap usahanya, walaupun salah, karena belajar diartikan sebagai usaha yang mengandung resiko untuk keluar dari kenyamanan untuk membongkar pengetahuan sebelumnya. Yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Segala sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilannya.